Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar mengenai perkalian bilangan bulat dengan menggunakan metode matematika. Yuk kita perhatikan penjelasan berikut ini. Apa sih perkalian itu? Ya, anak-anak, perkalian merupakan penjumlahan berulang. Nah, di sini saya memberikan contoh misalnya ada perkalian 3 dikali 15. Artinya, bilangan 15 ini akan kita jumlahkan sebanyak 3 kali. Misalnya, 15 ditambah dengan 15, tambah lagi 15 sama dengan 45. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa sebenarnya ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menghitung perkalian? Nah, salah satu cara kita bisa menggunakan metode matematika yang berasal dari negara Jepang. Untuk lebih jelasnya, yuk kita perhatikan contoh berikut ini. Ya, di sini saya akan memberikan contoh yang pertama dari 12 dikali 3. Bilangan 12 ini, untuk bilangan satunya kita buat sebuah garis 1 melambangkan bilangan 1 itu. Kemudian untuk bilangan 2 ini kita buat garis 2 yang agak sedikit berjarak. Ini melambangkan bilangan 2. Untuk bilangan 3 ini kita buat garis mendatar seperti ini. Nah, 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita membuat sebuah lingkaran atau sebuah penanda. Dan di sini kita akan hitung titik pertemuannya atau titik perpotongannya. Ada 3, 4, 5, dan 6. Jadi di sini ada 6 titik pertemuan atau titik perpotongan. Jadi kita tulis 6. Kemudian di sini kita beri lagi tanda sebuah lingkaran. Kemudian kita akan hitung titik pertemuan yang ada di dalamnya. 2 dan 3. Ya, di sini berarti ada 3 titik pertemuan atau titik perpotongan. 3 ini kita pindahkan ke atas sebagai jawaban. Dan angka 6 ini juga kita pindahkan ke atas sebagai jawaban. Berarti jawabannya adalah 36. Nah, selanjutnya kita masuk di contoh yang kedua. Contoh yang kedua 21 dikali 13. Bilangan 21 ini untuk bilangan 2-nya kita tulis sebuah garis 2 garis. Untuk melambangkan bilangan 2, untuk bilangan satunya kita buat agak berjarak, itu 1 garis. Kemudian di sini bilangan 13-nya untuk bilangan 1 kita buat sebuah garis mendatar di atas. Kemudian agak ke bawah kita buat untuk bilangan 3-nya. Ada 3 garis. Ya, di sini ada 3 garis. Langkah berikutnya kita membuat sebuah tanda berupa lingkaran. Nanti di situ kita akan hitung ada berapa titik perpotongannya atau titik pertemuannya. Di situ ada 3 titik pertemuan. Jadi kita jawab 3 di sini. Kita tulis 3. Kemudian di sini kita juga buat sebuah lingkaran dan kita akan hitung titik pertemuan yang ada di dalamnya. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi pojok kanan atas dan pojok kiri bawah kita hitung semua dan hasil titik pertemuannya adalah 7 titik. Nah, berikutnya yang terakhir di sini kita akan hitung lagi di dalam sebuah lingkaran yang kita beri tanda. Sebuah titik pertemuan di sana ada 2 titik pertemuan. Kita jawab 2. Nah, kita pindahkan jawaban ini ke atas sebagai jawabannya nanti. Ya, 2. 7 ini kita naikkan ke atas juga, kita tulis 7, dan terakhir 3 ini kita tulis juga di atas angka 3. Jawabannya adalah 273. Wah, mudah sekali ya. Nah, contoh yang terakhir. Ya, di sini ada perkalian 123 dikali 23. Nah, bilangan 1 ini kita buat sebuah garis. Garisnya cuma 1 saja dulu ya, karena kan bilangannya cuma 1. Nah, untuk bilangan 2 ini kita buat agak berjarak. Di sini, ya di tengah-tengah sini nanti ya posisinya kita buat sebuah garis 2 garis untuk melambangkan bilangan 2. Bilangan 3-nya agak sedikit ke kanan, kita buat 3 garis juga. 1, 2, dan 3. Ya, dan bilangan 2 yang ini kita buat garis agak di atas sedikit dan di sini garisnya mendatar. 1 garis dan 2 garis. Dan yang terakhir, bilangan 3 ini kita buat agak sedikit ke bawah, kita jaga jaraknya. Ya, ini bilangan yang pertama, kedua, dan ketiga garisnya.
Nah, berikutnya kita membuat sebuah tanda berupa lingkaran dan di dalamnya kita akan hitung titik pertemuan yang ada di dalamnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti anak-anak di sini ada 9 titik pertemuan atau titik perpotongan. Dan berikutnya kita akan hitung di pojok kanan atas dan di tengah bawah. Nah, titik pertemuan yang ada di dalam lingkaran ini ada 2, 3, 4, 5, 6, yang tengah bawah, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Berarti anak-anak di sini ada 12 titik pertemuan yang ada di dalam lingkaran ini. Kita tulis 12. Nah, untuk satu ini kita simpan di atas. Jadi kita tulis 2, simpan di atas yang satunya itu ya anak-anak ya. Selanjutnya kita buat lagi tanda lingkaran untuk kita hitung dari garis yang tengah tadi, kemudian ketemu di pojok kiri bawah. Kita hitung semua yang ada di dalam. Di atas ada 4 titik, kemudian yang kiri bawah itu ada 3 titik. Jadi total semuanya ada 7 ditambah 1 yang kita simpan tadi, hasilnya 8 titik pertemuan atau titik perpotongan. Kemudian di sini ada 2 lagi yang terakhir kita tandai dalam lingkaran. Di situ ada 2 titik pertemuan. Berarti kita tulis 2. Nah, selanjutnya anak-anak kita tinggal pindahkan ke atas. 2 kita tulis di atas. Kemudian 8 ini kita naikkan juga di atas. Dan 2 ini lagi kita naikkan ke atas. Dan yang terakhir, angka 9 ini kita juga tuliskan di atas. Jadi hasilnya adalah 2829. Demikianlah anak-anak, semoga dapat membantu kalian. Terima kasih.